Kalian lagi cari laptop buat sekolah atau kuliah yang bikin papa dan mama nggak marah karena harganya murah? Tenang, gue Rizky dari Agres ID. Ini dia review Asus VivoBook 14. Check it out. Dengan kebutuhan di dunia kerja dan pendidikan pada saat ini yang sudah mengharuskan kita untuk mempunyai akses ke komputer, membuat alasan tersebut mengapa demand terhadap laptop di harga 4 jutaan itu tergolong cukup tinggi, terutama di Indonesia. Asus VivoBook 14 A416MAO ini adalah salah satu line-up laptop consumer yang dibuat oleh Asus guna menjawab demand pasar yang cukup tinggi pada segmen ini. Dibanderol dengan harga 4 jutaan aja membuat gue cukup penasaran nih, apa aja sih yang spesial dari laptop ini? Dan apakah betul Asus VivoBook 14 ini bisa jadi jawaban untuk para pekerja kantoran atau pelajar sekolah yang memerlukan akses komputer? Yuk, langsung aja kita bedah. Seperti biasa, gue akan selalu memulai dari spesifikasinya terlebih dahulu. Untuk CPU dari laptop ini, dia menggunakan Intel Celeron N4020. Prosesor dengan kode name Gemini Lake ini menggunakan jumlah core sebanyak 2 core, 2 thread dengan clock maksimal di angka 2,8 GHz. Smart cache-nya sebesar 4 MB dan TDP di 6 watt. Sudah memakai iGPU sebagai pendamping prosesor yaitu Intel UHD Graphic. Lalu untuk RAM-nya, RAM dari Asus VivoBook 14 ini menggunakan RAM DDR4 dengan kapasitas 4 GB. Dengan clock speed RAM ada di angka 2400 MHz. Masuk ke storage-nya, storage dari laptop ini menggunakan M.2 SSD NVMe dengan kapasitas 256 GB. Ya memang sih, kalau boleh jujur, nggak begitu besar kapasitasnya, tapi kembali lagi, kalau untuk pemakaian ringan kayak ngetik-ngetik, mengolah data, atau browsing ya size segini sih udah cukup banget ya. Tapi tenang aja, di paket pembelian udah tersedia HDD kit yang bisa dipasangkan dengan hard disk drive atau SSD SATA. Bagaimana dengan kecepatan storage-nya? Begitu gue tes menggunakan aplikasi Crystal Disk Mark, untuk angka read-nya mendapat di angka di 1700-an Mbps, dan untuk write mendapat angka di 400-an Mbps. Jujur untuk sebuah laptop 4 jutaan, speed segini menurut gua udah kencang banget. Dan yang terakhir, untuk OS-nya dia sudah menggunakan Windows 11 serta dapat paket Office Home and Student. Mantap. Jujur, untuk desain dari laptop Asus VivoBook 14 ini gue cukup suka sama desainnya. Bentukannya itu ya dia simple, minimalis, dan nggak banyak ornamen-ornamen. Selain itu laptop ini menggunakan warna grey dengan finishing glossy yang menurut gue ini elegan banget ya. Material dari laptop ini memang masih menggunakan plastik, tapi ya wajar banget sih karena market utama di laptop ini adalah market low end yang sama sekali nggak mementingkan aspek premium. Dimensi dari laptop Asus VivoBook 14 ini nggak begitu gede dan cukup tipis. Begitu juga dengan bobotnya yang cukup ringan di angka 1,6 kg aja. Yang pasti ini sebuah berita baik buat kalian yang suka bepergian bawa-bawa laptop. Selain itu, berita baik lainnya ada di paket pembeliannya yang udah dapat bundling backpack. Mantap! Untuk sisi keyboard, ya layaknya laptop low end pada umumnya, dia masih menggunakan konfigurasi yang belum full size dan tidak tersedia numpad di sebelah kanan. Jujur secara bentukan dia nggak ada yang spesial karena desainnya sih biasa aja serta materialnya juga masih pakai plastik. Dan untuk film ngetiknya lumayan enak buat dipakai ngetik dan gue cukup amazed untuk harga 4 jutaan dia punya film ngetik yang cukup enak. Untuk ketik tugas sekolah, kuliah, ataupun kerja gue jamin sama sekali nggak akan ada kendala. Dan yang gue cukup terpukau juga ada di fitur backlit LED-nya. Gokil men, 4 jutaan udah dilengkapi sama fitur backlit LED. Itu sebuah hal yang luar biasa sih menurut gue. Untuk touchpad biasa aja, ukurannya normal dan cukup presisi, tapi yang gue cukup kaget dia 4 jutaan tapi udah tersedia fingerprint scanner. Good job Asus. Dari sisi port, di sebelah kiri tersedia satu buah charging port, satu USB Type-C, satu HDMI 1.4 dan satu USB Type-A. Lalu untuk di sebelah kanannya hanya ada satu audio combo jack, dua USB Type-A dan satu slot gembok. Selain itu untuk konektivitasnya laptop ini masih menggunakan Wi-Fi 5 dan Bluetooth 4.1.
Layar dari Asus VivoBook 14 ini menggunakan layar sebesar 14 inch dengan resolusi Full HD 1920x1080p dan aspek rasio 16:9. Panel memang masih menggunakan TN dengan refresh rate standar hanya di angka 60Hz saja. Tapi gue cukup amazed dengan layout layarnya ini, dia memiliki screen to body ratio yang cukup tinggi, ada di angka 82%, yang berdampak terhadap bezelnya ini yang cukup tipis. Untuk brightness dari layar ini ada di angka 200 nits aja, cukup terang, walaupun kalau dipakai untuk di ruangan yang agak terang gitu lo mainin, dia tuh perlu effort lah kalau lo mau lihat, walaupun menurut gua sih masih fine-fine aja ya. Karena ini bukan laptop untuk content creator, color gamut biasa aja, hanya di 45% NTSC atau 60% sRGB. So far, kalau untuk penggunaan kayak ngetik, streaming, atau browsing tentu sama sekali nggak ada masalah. Laptop ini menggunakan speaker dari Realtek Audio dengan teknologi Sonic Master, ya ala-ala Asus lah. Kualitas suara sih kita nggak usah terlalu berekspektasi cukup tinggi karena ini laptop low end. Penasaran suaranya seperti apa? Berikut cek sound dari Asus VivoBook 14. Untuk webcam dari laptop ini menggunakan resolusi 720p HD. Penasaran kayak gimana kualitasnya? Berikut ini tes webcam dari Asus VivoBook 14. Seperti yang bisa kalian lihat, kurang lebih kayak gini ya kualitasnya. Menurut gue sih cukup tajam ya. Ya enak lah pokoknya untuk dipakai online meeting. Selanjutnya gue melakukan tes benchmark ya, walaupun ini bukan laptop yang kencang tapi nggak apa-apa, untuk mengetahui datanya gue tetap melakukan tes benchmark. Menggunakan aplikasi Cinebench R23, multicore mendapatkan angka sebanyak 665 poin, single core-nya hanya di 443 poin. Memang angka segini tergolong kecil, tapi kembali lagi kepada peruntukannya yaitu untuk komputasi ringan. Render video memang gue lakukan hanya di Full HD saja, mendapatkan angka di sekitar 10 menit 54 detik. Jujur nggak cepat memang, tapi bisa dipakai untuk editing laptop aja ini udah tergolong cukup spesial menurut gua, dan bahkan playback aja dia nggak patah-patah. Karena laptop ini memang bukan diperuntukkan untuk main game, apalagi game-game berat, jadi gua nggak menggunakan game AAA sebagai material tes untuk laptop ini. Berikut ini game-game yang gue tes. Pertama ada di game Stumble Guys, cukup lancar mainnya. Dan game kedua yang gue mainin ada game Brawlhalla. Dia 60 fps terus, cukup chestplane lah pokoknya main di laptop ini. Dibanderol dengan harga cuma 4 jutaan aja, membuat laptop ini layak banget dipertimbangkan untuk dibeli di tahun 2023. Terutama untuk kalian siswa sekolah, mahasiswa, atau pekerja kantoran yang memang nggak memerlukan komputasi yang cukup berat. Poin minus dari laptop ini cuma ada dua, yaitu di webcamnya yang kurang jernih dan material yang nggak menggunakan material yang cukup premium menurut gua. Tapi kedua hal kelemahan tersebut bisa ditutup sama poin plus yang didapatkan dari laptop ini, dimana layar dari laptop ini udah menggunakan Full HD, keyboard udah ada backlit LED serta feel-nya enak, storage-nya udah SSD NVMe plus ada tambahan HDD kit-nya yang bisa di-upgrade. Selain itu desain yang cukup baik dan harganya yang sangat masuk akal, serta performance-nya yang menurut gua cukup gokil. Pokoknya semua kelemahannya udah ketutup deh sama kelebihan yang ditawarin. Good job Asus. Asus VivoBook 14 ini stoknya tersedia loh di Agrax ID. Paham kan belinya di mana? Sekian review kita mengenai laptop ini. Buat kalian yang pengen tahu info lebih banyak seperti info mengenai laptop, promo, SKU, dan lain sebagainya, boleh deh kalian pantengin sosmed kita. Untuk YouTube, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Gue Rizky dari Agrax ID, sampai jumpa di review kita selanjutnya. Bye guys!